Kami dari kelompok 5 ini menjelaskan tentang teks hikayat Semirang. Kenapa nama saya Kasdamin? Saya Audrey Suci Ramadhani. Oke, kali ini bintang tamu kita adalah Audrey. Oke Audrey, sekarang aku mau nanya nih, menurut kamu teks hikayat itu apa sih yang terlintas di pikiran kamu? Nah, teks hikayat adalah karya sastra lama yang berbentuk berasal dari Melayu yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah yang bersifat keagamaan, historis, biografi, atau gabungan dari sifat-sifat tersebut. Oke, tadi menurut kamu sinopsis dari teks hikayat Semirang itu apa? Sinopsis hikayat Panji Semirang, Alkisah pada zaman dahulu hiduplah seorang raja di tanah Jawa yang merupakan perusahaan raja. Yang tua menjadi raja di Kuripan, yang muda menjadi raja di Dahar, yang tengah menjadi raja di Gelang, dan yang bungsu menjadi raja di Singosari. Empat orang bersaudara itu sangat menyayangi satu sama lain. Negeri tempat mereka tinggal sangat ramai dan termasyhur. Banyak pedagang asing yang masuk untuk berniaga di dalam negeri itu. Bermula dari seorang yang bernama Nata Kuripan dengan selirnya yang bernama Dewi. Mereka memiliki anak laki-laki yang sangat tampan. Dari wajahnya sudah terlihat jejak-jejak keagungan dari ayahnya. Maka diberinya lah Ina pengasuh serta tanah di Karang Banjar Ketapang. Orang-orang menyebut anak tersebut dengan sebutan Raden Banjar Ketapang. Permaisuri Kuripan yang mengetahui itu juga ingin mempunyai anak laki-laki yang baik rupanya. Ia pun mendiskusikannya dengan suaminya. Setelah beberapa lama mereka memutuskan untuk menyembah segala dewa-dewa selama 40 hari 40 malam agar keinginannya. Oke, itu kan sinopsinya nih. Menurut Audrey, temanya dari teks hikayat Panji Semirang itu apa sih? Jadi tema itu adalah tema silsilah Panji Semirang. Ya. Terus menurut Sultan sendiri, kan tadi kan sinopsinya udah dibacain tuh sama Audrey. Latar sama penokohannya tuh gimana sih dari teks hikayat Panji Semirang itu? Latar suasana yang digunakan cerita Panji Semirang itu bahagia, sedangkan latar waktu yang digunakan itu zaman dahulu. Di sini saya mendapat 5 latar tempat yang digunakan di cerita Panji Semirang. Yang pertama ada di tanah Jawa, yang kedua di Kuripan, ketiga di Dahar, yang keempat di Gelang, dan yang terakhir di Karang Banjar Ketapang. Selanjutnya ini saya akan menjelaskan tokoh dan penokohan. Yang pertama ada raja. Raja ini baik hati. Yang kedua itu Nata Kuripan. Nata Kuripan ini aku mau menerima pendapat dan tekun. Tokoh yang terakhir itu Permaisuri. Permaisuri ini perilaku dan sifat yang tekun. Oke. Dari sinopsi itu saya akan membacakan sudut pandang dari teks hikayat Panji Semirang. Sudut pandangnya itu orang ketiga, karena sudut pandang itu di luar penceritaan tersebut, dan gaya bahasanya sendiri adalah menggunakan majas repetisi terdapat dalam kata maha. Yang kedua adalah menggunakan majas hiperbola. Contoh kalimatnya adalah dan mendam pula dan menghabiskan segala kerawitan isi laut dan darat. Dan saya di sini akan menjelaskan unsur ekstrinsiknya hikayat Panji Semirang. Yang pertama ada religi, terdapat dalam pemujaan dewa. Yang kedua adalah kesabaran dan ketekunan sang Nata dan Permaisuri yang menyembah dewa selama 40 hari 40 malam. Yang ketiga adalah kerukunan. Yang keempat adalah pengharapan.
Oke, di sini saya bakal nanya Audrey lagi. Sekarang aku bakal nanya lagi sama Audrey, apakah nilai tersebut masih relevan dengan kehidupan bangsa Indonesia saat ini? Masih, karena dari SD basic itu kita belajar untuk menjadi seseorang yang sabar, tekun dan rukun agar tujuan kita dapat tercapai dengan baik. Nah, bagaimana nih? Apakah kalian sudah mengetahui kesimpulan dari kajian tersebut? Kesimpulannya adalah sebagai manusia kita harus berkepribadian yang tekun dan sabar untuk menghadapi segala ujian dalam hidup. Dan setiap kesabaran sendiri kita bisa menjadi seseorang yang lebih kuat. Dan jika kita menjadi seseorang yang tekun, tujuan kita dapat tercapai apa yang kita mau. Dan dalam bermasyarakat kita harus menciptakan kerukunan dalam berinteraksi satu sama lain. Kita sudah ada di bagian ujung podcast tersebut. Semoga teks yang kami sampaikan, cerita-cerita yang kami sampaikan, dan kesimpulan maupun unsur intrinsiknya bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Buat yang sudah nonton dari awal, boleh dong untuk like, share, dan komen channel kita. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a bed.